Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai panel DC yang terakhir nih, karena jujur ini adalah yang satu-satunya yang gua tunggu setelah The Suicide Squad yang tahun Agustus lalu udah sangat ramai diperbincangkan dan itu sukses besar di DCU, yaitu adalah Peacemaker solo movie. Oh, bukan solo movie, solo series. Nah, Peacemaker solo series ya. Jadi ini mereka dari WB sendiri dan juga sutradaranya si James Gunn, dia setuju untuk menggarap sebuah series HBO Max ya. Ini akan tayang di HBO Max, itu adalah Peacemaker solo series ya. Jadi salah satu anggota di Suicide Squad itulah Peacemaker yang diperankan oleh John Cena. Ini akan dibuatkan series solonya karena berkat perannya dia yang udah besar di The Suicide Squad. Akhirnya pihak WB dan juga HBO Max juga serta si James Gunn akhirnya mereka membuat series solo series untuk Peacemaker. Nah, jujur gue kaget sih. Peacemaker mau dibuat solo series beneran nih. Setelah gue cek, oh ternyata bener loh. Jadi Peacemaker ini akan setting waktunya akan beberapa bulan setelah tergabungnya di Suicide Squad, setelah kejadian di The Suicide Squad yang tahun 2021 ini ya. Setelah Peacemaker, lo tau kan Peacemaker yang si John Cena itu, oh my god bagus sih. Gue suka perannya di The Suicide Squad juga, sampai endingnya pun dia berkhianat kepada The Suicide Squad tuh bagus banget sih. Dan juga teasernya mau bagus banget sih. Dengan gaya-gaya gotiknya The Suicide Squad masih ada, masih ada semua pak. Jadi eranya masih sama nih. Oke, kita akan bahas mengenai Peacemaker solo series. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Peacemaker solo series. Pertama di video dari gue, langsung kita masuk ke DC Universe Indonesia. Oke ya, kita akan bahas mengenai Peacemaker solo series ya. Ini tampilkan setelah, kalau nggak salah ini setelah Aquaman, kalau nggak salah setelah panelnya Aquaman ini langsung tampilkan Peacemaker. Nah, Peacemaker ini ya, ketika gua ngeliat teasernya juga segi pembuatan seriesnya, oh my god, gua bisa melihat pengarahan James Gunn sebagai sutradara itu sangat-sangat bagus banget pak. Yaitu dimana dia tuh ingin membuat series ini yang feelnya itu sama banget kayak di Suicide Squad yang kedua yang kemarin. Itu bagus sih, mohon maaf, bagus banget. Dan juga penggarapannya sangat-sangat smooth pak, sehingga ketika ada adegan action, ketika ada adegan funny jokes itu bagaimana, itu semua jokes-jokes ya. Ketika gua melihat skripnya ya, ketika gua melihat adegan mereka tuh lagi ngejokes gimana, itu jokesnya nggak maksa, mohon maaf, jokesnya nggak maksa. Dari cara perkataannya, dari juga dialognya pun itu mereka sangat tidak memaksa sama sekali. Ini bagus banget. Dari penulis skripnya gua tams banget pak. Dan selanjutnya kita bisa melihat teasernya. Ketika teaser ditampilkan, nah teaser ditampilkan ini ketika kita melihat bahwa si Peacemaker dia berhasil keluar dari rumah sakit berkat bantuan bekas anggota dari admin-adminnya dari The Suicide Squad. Jadi para pengikut-pengikut dari Amanda Waller ya, oke, dari organisasi Argus ini, mereka langsung menghubungi si Peacemaker, si John Cena yang baru saja udah keluar dari rumah sakit, dan langsung meminta si Peacemaker ini untuk bergabung dengan mereka untuk memulai sebuah misi baru di luar Amanda Waller. Jadi bisa dibilang para admin-admin yang bergabung dengan Amanda Waller ini, yang mereka para ahli IT juga para ahli persenjataan ini, mereka ini punya pekerjaan di luar Amanda Waller. Jadi bisa dibilang mereka ini bekerja tanpa sepengetahuan si Amanda Waller sebagai kapten mereka. Oke, jadi mereka udah di luar di Suicide Squad. Jadi benar-benar tuh punya pekerjaan sendiri untuk Peacemaker ini. Nah, seperti itu. Makanya Peacemaker, kalau kalian masih ingat di The Suicide Squad yang kemarin ya, si Peacemaker kan masih hidup kan ya, masih hidup, dan juga dia itu sekarat di rumah sakit ketika dia ditemukan oleh para admin ini, sehingga si Peacemaker ini langsung dimulai misi baru ya. Oke ya, dan ini Amanda Waller tidak mengetahui soal ini, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa melihat ada karakter baru ya, bisa dibilang ini hero-nya sangat-sangat bisa dibilang ngakak sih. Itu adalah si Vigilante. Nah, buat kalian penonton Arrowverse yang dari tahun 2013 ya sampai sekarang ya, lu tau kan untuk si Vigilante ini kan dia kan pernah muncul sebagai villain di Arrow season kelima sebagai debut awalnya, dan sebagai aliansi di Arrow season ke-6, oke? Dan itu sampai kematiannya. Nah, si Vigilante ini kan langsung namanya kan adalah si Vincent kan kalau kita lihat di Arrow series ya. Tapi kalau di sini namanya adalah Adrian Chase, which is Adrian Chase ini namanya itu adalah
adalah si Prometheus di Arrow season kelima Pak, sebagai villain utama dari Green Arrow. Makanya jadi si nama si Adrian Chase ini gue kaget sih, mohon maaf gue kaget. Duh, namanya Adrian Chase. Setelah gue cek di Google, setelah gue baca komik lamanya si Vigilante ini yang pernah dirilis tahun 70-an, mohon maaf, nama aslinya memang adalah si Adrian Chase. Gua kaget. Jadi Adrian Chase itu kalau di Arrowverse itu diplesetkan. Jadi Arrowverse itu memplesetkan nama Adrian Chase yang awalnya itu adalah si Vigilante diganti menjadi Prometheus. Ya which is nama Prometheus itu bukan villain si Green Arrow, oke? Prometheus itu adalah villainnya Batman kalau kita baca di komik ya. Dan juga si Prometheus itu bukan pemanah. Untuk di sini, wah, aduh ini udah diplesetkan nih. Alasan adalah multiverse segala macam. Ya udahlah ya. Lanjut lah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa si Peacemaker ini harus menjalani sebuah misi. Nah, kita sampai sekarang tidak tahu misinya apa itu. Tapi yang jelas kayaknya misinya ini nggak jauh-jauh berbeda dengan The Suicide Squad yang kemarin. Itu adalah membasmi penjahat dan juga membongkar konspirasi antara kedua negara lagi. Kemungkinan seperti itu gua nggak tahu. Tapi jelas gue melihat dari sepanjang awal teaser dan juga trailernya, Peacemaker ini lebih mengedepankan yang namanya sisi gore dan juga sisi komedi. Yang juga gue lihat komedinya itu bukan komedi cringe yang kayak di MCU, mohon maaf kalau ngomong gini ya. Dan juga oh my god, bagus banget sih, bagus banget. Untuk jokesnya mereka itu pelan-pelan banget, pelan-pelan dari segi apa, dari segi script dan juga tone ini yang dibawa oleh John Cena itu oh my god bagus sih. Gue suka scene ketika si Peacemaker ini ketika dia keluar dari rumah sakit ya, dia tuh ngomong I'm Peacemaker ketika dia tuh langsung ditanyai oleh salah satu OB yang ada di rumah sakit tersebut. Dan dia mengatakan no one super name called Peacemaker. Jadi si Peacemaker ini menganggap bahwa dia itu terkenal, tapi si OB yang ada di rumah sakit itu aja dia tuh nggak tahu bahwa si Peacemaker itu ada superhero. Jadi dia tuh bener-bener what the fuck is Peacemaker? I don't know. Itu bagus sih. Itu lawakannya bagus sih, mohon maaf, bagus banget. Dan juga simple dan juga ngejokesnya itu bagus banget Pak. Mohon maaf, ini gue suka dari skripnya James Gunn ketika dia menggarap skrip ini. Jadi skripnya itu nggak jauh-jauh beda dengan Guardians of the Galaxy yang sense di MCU. Jadi memang jokesnya mohon maaf bagus banget sih. Mohon maaf, bagus banget. Suka gue. Makanya gue ngeliat jokesnya itu nggak maksa sama sekali. Jadi tone-nya lucu itu kebawa dengan akting si John Cena, juga pembawaannya dia itu bagus sih. Jadi wow, suka banget dengan John Cena bergabung ke DCU ini si Peacemaker nih. Dan juga kita bisa melihat misi-misi yang dibawa oleh Peacemaker ini, dia tuh harus bergabung dengan si Adrian Chase, yang dimana kita bisa melihat di sini itu si Peacemaker ada sebuah misi ketika dia tuh akan membebaskan si Adrian Chase dari penjara besar, oke, penjara maksimum. Entah penjara maksimum namanya apa, tapi jelas katanya di misi ini si Peacemaker akan bekerjasama dengan Vigilante ini. Mungkin ada misi tertentu mungkin yang akan melibatkan si Vigilante ini atau bagaimana, tapi yang jelas si Peacemaker ini harus punya misi untuk membebaskan si Adrian Chase dari sebuah penjara, sehingga ada sebuah misi di mana mereka berdua akan bekerja sama. Jadi benar-benar sini The Vigilante-nya ini akan dieksplor lebih lanjut. Dan juga si Adrian Chase dibangun sini itu benar-benar lawak Pak. Lawak banget isinya Pak. Dan juga ya it's okay, bagus sih dari aktornya juga. Dan untuk Vigilante versi DCU ini gue belum tahu seperti apa, tapi jelas kayaknya ini akan berbeda banget dengan apa yang gue lihat di Arrowverse. Kalau kita lihat di Arrowverse dulu kan itu kan adalah sebagai villain ya, adalah villain yang sangat misterius, dan itu di reveal di Arrow season ke-6 ya, ternyata itu adalah pacarnya si Black Canary. Tapi kalau di sini kemungkinan Vigilante-nya akan diberi lebih ke komik aslinya. Dan yang gue lihat untuk suitnya si Vigilante ini akurat banget sama ada di komik lamanya Pak. Mohon maaf, akurat banget dari segi visornya, topengnya, bahkan untuk warna birunya pun itu juga sama. Jadi benar-benar tidak ada yang dirubah. Jadi benar-benar si James Gunn ini sangat dia tuh sangat akurat banget dengan apa di komik, sehingga mengkombinasikan ceritanya Vigilante dengan ceritanya si Peacemaker ini. Dan seperti itu, makanya gua pengen lihat sih kombinasi antara si Peacemaker dengan si The Vigilante seperti apa di seriesnya nanti. Dan jujur kalau kalian bertanya, bang ini movie atau series? Ini adalah series ya. Ini adalah series dan ini akan tayang di HBO Max tanggal 13 Januari. Ya gua doain sih ini akan bisa muncul di HBO Go ya, karena seperti kayak Doom Patrol season ketiga di HBO Go itu sudah ada pada itu streaming, sama juga kayak Batwoman season ketiga. Dan walaupun gua gak suka dengan series itu ya, series HBO itu, maka dari itu gua langsung ngomong aja bahwa sekarang itu DC series ya, mereka itu langsung mengutamakan ke HBO Go juga untuk streaming layanannya mereka, series-seriesnya mereka kayak Batwoman sama si Doom Patrol ini. Dan juga ya itu gua mau sih Peacemaker juga melakukan hal yang sama sih, bahwa
penonton mereka itu jangan sampai cuman penonton barat doang, kita yang di Asia juga butuh. Jadi kita bisa mengakses series ini di HBO Go, ya, which is itu kan valid kan. Jadi gua pengen tahu sih seperti apa dan seperti itu. Dia tuh di shoot kebayang nggak pakai baju dan cuma pakai sepak doang, Pak. Oh maaf, dia pakai sepak doang, Pak. Dan juga gua lucu sih dengan dia pergerakan dia itu joget gitu dengan badan yang keker gitu. Oh my god. Ya itu bagus dengan badan yang sebesar itu, dengan badan jadi yang udah otot di mana-mana itu, dia pas dancing tuh oh my god. The sexiest man alive is here, man. Bagus. Gue suka dengan shootnya. Terus juga musik ala-ala tahun 80-an. Ini musiknya tuh sama banget dengan The Suicide kemarin sama Guardians of the Galaxy. Dan itu musik itu adalah castnya si James Gunn. Nah, jadi setiap kali dia bikin film seperti baik Marvel, DC, dia selalu mengedepankan yang namanya musik tahun 70-an atau enggak musik tahun 80-an, Pak. Itu selalu ada dan makanya bagus. Itu udah jadi ciri khasnya si James Gunn sih kalau yang gue lihat itu ya. Karena di MCU dia juga bikin seperti itu si Guardians of the Galaxy gitu ya. Lanjut ya. Dan sedikit akhirnya kita bisa melihat bahwa si Peacemaker dari adegan actionnya, adegan dia gobloknya dapet, dan juga adegan ceramah dapet, di mana dia tuh pernah ada scene ketika dia tuh jatuh dari lantai 3 tuh. Bek itu kartunis banget sih ketika gua ngeliat blek anjir. Gua ngakak sih ketika gua ngeliat sini tuh. Sini pas dia jatuh tuh komedinya dapet, Pak. Mohon maaf, dengan suara John Cena au itu dapet loh. Jadi gua ngakak sih ketika gua ngeliat. Dan juga si Peacemaker ini kita nggak tahu ya villainnya siapa ya. Di sesi ini kita belum tahu siapa aja villainnya yang akan dilibatkan di sini. Tapi jelas di sesi ini hanya akan mereka langsung fokusnya ke vigilante juga si Peacemaker tersebut ya. Kemungkinan mereka akan menjalin sebuah kerjasama mungkin atau bagaimana. Tapi jelas ini kita masih belum tahu siapa villain yang akan dikeluarkan di series Peacemaker ini. Oke, lanjut ya. Dan sedikit akhirnya kita bisa melihat view-nya, kamera angle yang mohon maaf color gradingnya bagus sekali ya. Dan sampai ketika logo Peacemaker udah muncul di scene trailer itu, akhirnya kita bisa melihat si Peacemaker lagi pelukan sama si Elang. Nah, Elangnya ini keren banget CGI, Pak. CGI banget sih gua, karena dari segi gua ngeliat si Elang ini ada berbagai macam lainnya. Kalau kalian editor ya, lo pasti tahu lah dengan apa yang gue katakan sekarang. Ada berbagai macam line sayapnya itu yang kelihatan itu masih belum rapi, Pak, dari CGI-nya. Makanya gue bisa melihat oh ini CGI nih. Jadi ya itu nggak mungkin langsung asli, Pak. Ya which is okay. Itu hanya sebagai animasi untuk menambah kesan humornya. Di mana humornya akan dibawakan oleh Peacemaker dari bentuk dialognya sendiri. Jadi itu bagus banget sih ketika gue melihat Dad, he's hugging me. Bagus. Tapi ini bisa melihat, kalau gue lihat ya, ini kayak seriesnya agak sedikit low budget ya. Kayaknya agak sedikit low budget karena dari color gradingnya aja tuh mereka tuh ketika mereka lagi shoot di truk ketika mereka melakukan sebuah tempat misi dan juga berbagai macam shoot yang lainnya, itu kameranya itu yang gue lihat tuh kayak kamera vlogger, Pak. Mohon maaf gue ngomong gini, kamera vlogger ya, dimana kamera vlogger itu kayak kamera A7S, Sony A7S, terus kamera Sony seperti itu, yang mana kamera itu kamera DSLR biasa, bukan kamera untuk shoot yang dimana itu untuk film besar. Jadi bener-bener mereka tuh kayak web series kecil, kayak seperti itu ya. Makanya mereka tuh yang gue kalau grading itu kayak kalau grading untuk vlogger YouTube, jadi sumpah. Jadi ya ini yang gue lihat ya, ini yang gue ngeliat ya. Jadi ya kemungkinan seperti itu, gue nggak tahu lagi. Tapi yang jelas kita harus tunggu lah untuk update untuk Peacemaker seperti apa. Tapi jelas ini series ini membuat gue tertarik banget, Pak, untuk nonton seriesnya. Jadi ya gue pengen banget, Pak, pengen tahu seperti apa untuk perkembangan vigilante-nya si Adrian Chase bagaimana, dan apa perbedaannya dengan si vigilante di Arrowverse bagaimana. Tapi di sini ya ditujukan secara signifikan bahwa dia itu berbeda dengan si Arrowverse. Tapi ya gue pengen tahu lah seperti apa kisahnya di Peacemaker ini. Ya itu aja sih, itu aja banget dari gue. Dan kemungkinan apakah ada Easter egg dari The Suicide Squad yang lain, mungkin ada Harley Quinn atau Bloodsport atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya kayaknya mereka akan fokusnya ke Peacemaker ya doang sih, dengan berbagai macam misi-misi blockbuster yang dimain tuh sangat-sangat bagus banget dengan era-era James Gunn atau di era The Suicide Squad yang dulu. Gua nggak tahu, tapi yang jelas gua pengen tahu hasilnya seperti apa. Dengan cerita yang mereka bawakan, gua pengen tahu apakah mereka mengedepankan sisi komedi atau action ya. Gua nggak tahu, tapi yang jelas kita tunggu aja hasilnya bagaimana di Januari nanti. Oke, ya. Ya itu aja mengenai video kalian mengenai Peacemaker. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Ya mohon maaf, gua hanya bisa kasih informasi seperti ini. Oh satu lagi, ada informasi mengatakan bahwa John Cena ini ketika dia di interview ya, ketika di DC Fandom itu, dia mengatakan bahwa dia sangat terkejut. Oke, dia sangat terkejut ketika The Suicide Squad itu sudah mencapai 1 juta lebih ya. Ketika di penayang pertamanya saja udah mencapai jutaan lebih, akhirnya dia tuh dihubungi oleh si James Gunn bahwa dia tuh akan memerankan si Peacemaker lagi.
Oke, tapi dengan series movie-nya sendiri. Jadi benar-benar itu sangat syok, dan juga dia tuh sangat siap banget lah untuk merangkak karakter si Peacemaker lagi, karena dengan permintaan para fans ya, dan juga kesuksesan The Suicide Squad ini sangat menguntungkan bagi profit WB dan juga bagi sutradara sendiri, juga para aktornya. Akhirnya mereka langsung membuat series solo ini sebagai bentuk kesuksesan atas The Suicide Squad yang lalu tahun 2001 ini. Makanya aduh, ini gua respect banget dengan James Gunn dan juga berbagai macam staff, juga berbagai macam aktor. Gua pengen hasilnya makin bagus. Oke, gua pengen makin bagus juga untuk color gradingnya, fight scene, bahkan untuk skripnya gua minta ini harus fokus ya, harus fokus, tapi jangan sampai terlalu fokus ke Peacemaker doang. Jadi gue pengen mungkin ada karakter DC yang mungkin satu lagi muncul, mungkin Steve Vigilante, mungkin mereka akan mengeluarkan speed off atau Bloodsport atau gimana. Harley Quinn mungkin hanya sebagai Easter egg ya, ada hubungan dengan sesuatu kemarin, kita mungkin bisa dapat penjelasan yang dari situ. Mungkin akan seperti itu ya. Makanya gue pengen tahu hasilnya bagaimana sih, seperti itu. Kita aja mengenai video kali ini mengenai Peacemaker. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue buat video mendidik kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!